Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan ya. Sekarang adalah halaman 88. Ini kita sudah selesai kemarin yang jalur syatibiyah ya. Sekarang adalah kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nasr ya. Jadi sekarang jalurnya jalur bagaimana cara membaca kalau memakai jalur thayyibatun nasr ya. Seorang qori jika ingin membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat ya. Kalau mad jaiznya mau baca 2 harokat dan mad wajibnya 4 harokat gitu ya, maka dia wajib mengikuti kaidah-kaidah yang didasarkan pada riwayat Hafs, qiraat Asim ya. Jadi mad jaiznya 2, mad wajibnya 4 ya. Kalau mau baca seperti itu maka harus mengikuti kaidah yang di sini gitu ya. Yaitu riwayat Hafs, qiraat Asim ya. Asim itu gurunya Imam Hafs ya. Lalu sampai ke bawah sampai jalur thayyibatun nasr ini gitu ya. Jalur di kitab thayyibatun nasr ini ya, kita kan kemarin sudah perkenalan tentang macam-macam qiraat ya. Nah, kita tahu bahwa Imam Hafs itu punya 46 atau 47 jalur riwayat gitu kan. 47 jalur ya. Nah, ini salah satunya yaitu jalur fil ya, jalur fil. Ya, jadi ini adalah jalur fil adalah salah satu dari jalur dari Imam Hafs gitu ya. Imam Hafs ke bawah sanad sampai ke bawah sampai jalur fil. Nah, ini lalu ke bawah lagi sampailah penulis kitab Al-Misbah ini. Ya, jadi ini diterangkan di kitab Al-Misbah tentang qiraat Hafs ini ya, yaitu dari jalur fil gitu ya. Itu cara membaca riwayatnya seperti itu. Nah, dari jalur fil ini, dari di kitab Misbah ini, maka mad jaiz 2, mad wajib 4 ya. Itu cara membaca mad jaiz dan mad wajibnya. Untuk yang sudah diterangkan, nggak saya terangkan lagi. Ini kan sudah diterangkan waktu kita membahas jalur syatibi ya. Ada yang sama, ada yang beda gitu kan antara syatibi dengan thayyibatun nasr ya. Yang bab ini sudah kemarin sudah dibahas ya. Kemarin kan saya tulis di sampingnya sama dengan thayyib gitu kan, sama dengan thayyib gitu. Kalau saya sudah nulis sama dengan thayyib berarti nggak usah dibahas lagi di sini ya. Atau di sini bisa didengerin lagi ya yang video yang kemarin ya tentang riwayat syatibi, bagaimana cara membaca Baqarah untuk riwayat yang thayyibatun nasr ini sudah saya terangkan ya. Misalnya kayak gini nih biar lebih paham. Nah, kemarin kan kayak gini ya saya tulis, misalnya untuk yang An-Naml 36 sama dengan thayyibnya itu hanya yang B aja ya, hanya atan aja gitu ya. Untuk riwayat thayyib ini kan riwayatnya Syatibi nih, dicantumin di riwayat Syatibi kan ini kan. Nah, lalu saya kasih sampingnya keterangan thayyib yang B ya, artinya saat membaca An-Naml ini thayyibatun nasr hanya membaca yang membuang ya, berarti dibacanya atan gitu ya. Bisa dipahami ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini sudah diterangkan, jadi nggak saya bahas lagi, silakan dilihat video sebelumnya. Ini juga ya sudah diterangkan ya. Ini juga sudah diterangkan
Sama ini kan ya hadzalika ini kan idgham mutajanisain ya. Ya, di situ ada tasydidnya, otomatis langsung ke tasydid kalau wasol. Ya, idgham. Lalu ini juga udah ya, walaupun berbeda ya dengan riwayat yang Syatibi ya. Untuk riwayat yang Thayyibatun Nashr ini untuk Yusuf 11 hanya memakai ismam saja, hanya yang model memonyongkan bibir. Gitu ya. Jadi berbeda dengan Syatibi. Lalu ini juga sudah diterangkan, ini sama ya, ini sama dengan Syatibi ini. Nggak tahu kenapa dicantumkan juga di Thayyibatun Nashr ya. Padahal kan di sini nanti catatannya nih, selain kaidah yang ada pada jalur Thayyibatun Nashr yang tersebut di atas, ya ini maksudnya ya, tersebut di atas ini dari 1 sampai 11 ya gitu. Selain kaidah yang ada pada jalur Thayyibatun Nashr yang tersebut di atas, kaidah-kaidah lainnya sama dan sesuai ya dengan jalur Syatibiyah. Ya, contoh di situ imalah ya. Imalah atau miring pada surat Hud ayat 41 ya, majreha ya di situ. Ini sama ya, baik Syatibi maupun Thayyibatun Nashr bacanya kaidah bacanya sama gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada yang nggak dicantumin di sini. Makanya ini kan dikit cuman 11 ya. Karena di kaidah Syatibi sudah diterangkan, berarti kalau nggak dicantumin di sini artinya berarti sama kaidahnya dengan yang Syatibi gitu. Bisa dipahami ya. Kalau nggak dicantumin di sini padahal di Syatibi ada, maka berarti sama. Seperti majreha kan nggak ditulis di sini. Ya, karena sama gitu cara bacanya pada saat Hud ayat 41. Ini contohnya gitu ya. Ya, lalu pada poin 3 dan 10 dibaca sesuai dengan jalur Syatibiyah ya. Poin 3 tadi ini ya, poin 3 ya, ini sama ya dengan Syatibi. Poin 10 kita lihat ya di sini mengidharkan huruf nun pada Yasin dan Al-Qalam ya. Ini kalau wasol ya, ini kalau wasol ya. Jadi harus hati-hati kalau mau mewasolkan surat Yasin dan Al-Qalam ya, pada Yasin dan nunnya. Kalau diwasolkan, ini kan Yasin itu ayat 1, Wal Quran ayat 2. Nah, kalau ini satu ayat nih, cuman ada jaiz di sini, tanda jaiz ya, artinya dia boleh wakaf di sini. Kalau wakaf ya biasa kaidah wakaf, Yasin, wakaf, berhenti kan, ambil nafas terus wal Qur'anil Hakim gitu. Nah, ini kalau wasol ya. Sekarang kalau wasol mengidharkan huruf nun ya. Sin di sini kan asalnya itu sa, huruf sa, lalu ya, lalu nun. Sin gitu kan. Nah, itu asalnya itu ada 3 huruf, sin, ya, dan nun gitu. Makanya di sini dibilang nun karena huruf sin itu asalnya adalah ada nunnya belakangnya. Sin gitu kan, berarti ada n, huruf n berarti huruf nun. Nah, kalau diwasolkan antara ayat 1 dan 2, maka kaidahnya adalah diizharkan. Padahal kalau nun sukun ketemu wawu kan harusnya idgham bi gunnah, ya enggak? Ya. Sin kan belakangnya n atau nun. Nah, harusnya kan di sini kaidah huruf muqatta'ah kan bertemu wawu berarti dia jadinya idgham bi gunnah, tapi enggak ya, enggak diidghamkan di sini. Harus diizharkan karena kita mengikuti riwayat. Jadi untuk riwayat yang jalur fil di riwayat Hafiz, jalur fil yang di Thayyibatun Nashr
ini diidharkan. Ya, kita praktekkan idhar ya. Jadi jangan ngambil nafas di sini karena kita wasol ya. Kita mau mewasolkan. Ya si 6 ya. Ya si 6 harokat baru di idharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wasol ya di sini wasol, jangan waqaf, wasol. Yasin wal Qur gitu, jangan ambil nafas di sini. Lalu kalau mau mengidharkan atau mewasolkan ini, maka diidharkan juga. Nun wal Qa, nun wal Qa, nun wal tanpa nafas karena wasol. Tapi kalau mau nafas berarti namanya wakof ya. Kalau wakof berarti nggak diidharkan. Nun wal berarti ambil nafas baru wal qalami ya. Itu kalau diwakofkan di sini itu ya. Jadi kalau mau mewasolkan ini dan ini, cara baca untuk riwayat Thayyibatun Nashr maka diidharkan. Nah, ini sama dengan yang Syatibi ya. Jadi Syatibi juga seperti ini cara bacanya. Makanya di sini keterangannya pada poin 3 dan 10, ini 10 ya, dibaca sesuai dengan jalur Syatibiyah. Berarti ini sama dengan Syatibiyah. Ya. Cuman di buku ya, di kitab ini kan nggak dicantumin kemarin untuk yang jalur Syatibiyah, keterangan ini tuh nggak ada ya, makanya di sini diterangkan. Jadi ini saya centang ya, saya centang artinya tambahan ya, tambahan yang belum tertulis di jalur Syatibiyah kemarin ya. Jadi sama ya, baik Syatibi maupun Thayyibatun Nashr bacanya seperti ini, mengidharkan karena keterangannya di sini seperti itu, dibaca sesuai jalur Syatibiyah tuh. Nah, yang belum saya terangkan juga ini udah diterangkan ya kemarin, walaupun berbeda dengan Thayyibatun Nashr ini. Ini juga udah, ini udah ya, kemarin sudah saya tambahkan. Oh, ini kayaknya agak tertinggal ya, kemarin belum saya terangkan padahal ini ada tercantum ya. Cuman beda sedikit ya. Jadi untuk riwayat Thayyibatun Nashr ini hadzf atau membuang ya, hadzf itu membuang alif ya. Salasila ala di sini kan ada alifnya ya. Membuang alif yang terakhir apabila wakof. Jadi kalau mau wakof di sini berarti bacanya salasil karena dibuang alifnya. Jadi lamnya jadi sukun. Salasil gitu. Tapi biasanya kita nggak wakof di sini karena ini adalah tengah ayat. Salasila wa aghlalau wa sa'ira ya. Salasila wa biasanya kita di situ diwasol. Ini kalau wakof ya. Kalau wakof lamnya alifnya dibuang ya. Salasil bacanya. Ya, ini kayaknya kemarin saya belum menerangkan yang ini di Syatibinya. Ya, jadi nah terus ini tambahan lagi yang centang di sini adalah tambahan yang belum diterangkan di riwayat Syatibiyah ya. Ada perbedaan sedikit antara Syatibiyah dengan Thayyibatun Nashr untuk surat Maryam dan Asyura ini ya. Jadi pada dua surat ini dibaca tawasud dengan panjang 4 harokat di huruf ainnya. Kemarin kan waktu riwayat Syatibiyah untuk huruf ain kan bisa dibaca dengan 2 cara. Bisa dengan 4 harokat, bisa dengan 6 harokat. Gitu. Kalau Syatibiyah ya bisa dengan 4 harokat atau 6 harokat untuk ainnya. Tapi kalau untuk riwayat Thayyibatun Nashr hanya dibaca dengan ainnya hanya dibaca dengan 4 harokat ya. Nggak perlu saya praktekkan ya karena sudah pernah dipraktekkan di huruf-huruf muqatta'ah pada mad lazim, pada pembahasan mad lazim harfi, mutsaqal dan mukhaffaf. Silakan dibuka lagi hukum matnya ya, mad lazim harfi
mutsaqal dan mukhaffaf ini keterangan ini sudah sudah ada ya. Cuman ini di sini dibedakan antara cara membaca syatibiyah dengan thayyibatun nashr. Syatibiyah ainnya dibaca boleh 4 boleh 6. Tapi kalau thayyibatun nashr hanya dibaca ainnya hanya dibaca 4 harokat. Ya seperti itu ya. Kayaknya udah semua ya. Jadi mudah ya untuk thayyibatun nashr sedikit karena sudah diterangkan di riwayat syatibiyah ya. Jadi kalau nggak tercantum di sini berarti di riwayat syatibiyah sama gitu, cara bacanya sama gitu. Walaupun di sini ada yang sama juga tapi diterangkan kembali tapi sedikit ya. Ini contohnya udah ini sama ya dengan syatibi. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum, semoga paham ya. Ini adalah riwayat kalau mau membaca mat jaiznya 2 harokat dan mat wajibnya 4 harokat. Lebih gampang ya 2 harokat ya, biasanya pada seneng yang bacanya cepat 2 harokat mat jaiznya gitu. Cuman harus mengikuti kaidah ini kalau mau baca mat jaiz 2 harokat harus mengikuti kaidah yang di sini. Kalau nggak ada kaidah di sini berarti sama dengan jalur yang ada di syatibi ya, yang ini nih. Nah ini berarti sama dengan syatibi kalau misalnya nggak diterangkan di thayyibatun nashr tadi itu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.